Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita mohon penyertaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, saat ini kami menyerahkan hati dan hidup kami untuk menerima akan firman-Mu. Urapilah kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan tentunya firman-Mu kiranya menjadi penuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi dan Engkau memakai hamba-Mu, sehingga benar apa yang disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar melalui sebuah kisah yang terjadi di dalam kehidupan Yesus bersama murid-muridnya. LAI memberikan judul tentang Yesus memperingatkan Yudas. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa yang terjadi, ada suatu kesan bahwa Yesus itu tahu apa yang akan terjadi, dan hal itu memang harus terjadi. Seperti katanya kepada Yudas di ayat yang ke-27, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ini berarti Bapak Ibu sekalian, Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot muridnya. Dan Yesus juga tahu bahwa itu semua memang harus terjadi dalam kehidupannya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus tahu semuanya itu, berarti ada kemungkinan juga Bapak Ibu sekalian, ketika ia tahu semuanya yang akan terjadi, ia bisa merubah semua itu. Ia bisa secara mendadak menyadarkan Yudas saat itu. "Hai Yudas, sadarlah, mengapa engkau seperti ini?"
janganlah engkau menjual aku atau janganlah engkau mengkhianati aku. Yesus bisa saja melakukan hal itu di dalam kehidupan Yudas pada malam hari itu. Bahkan kita mengenal Yesus. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Dia adalah pribadi yang bisa mengusir bahkan menghentakkan kuasa dari iblis, dan iblis manapun tidak akan mempan di dalam Yesus Kristus. Lalu mengapa ia seakan-akan membiarkan iblis menguasai hati dan kehidupan dari Yudas pada saat itu? Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita melihat peristiwa ini, seakan Yesus membiarkan Yudas dikuasai oleh iblis. Yesus membiarkan hal itu terjadi. Dan seakan-akan Yesus tidak melakukan apapun. Tidak ada suatu tindakan untuk mencegah hal itu terjadi. Mengapa hal itu bisa dilakukan oleh Yesus? Mengapa ia bisa diam saja melihat muridnya dikuasai oleh iblis? Mengapa Yesus diam saja ketika ia tahu bahwa ia akan dijual oleh Yudas? Ia akan dikhianati oleh Yudas. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, Tuhan kita penuh kuasa. Yesus kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Tetapi seakan-akan ia diam. Ia diam ketika iblis menguasai Yudas. Karena ini memang harus terjadi. Yesus diam, tidak melakukan apapun kepada Yudas, tidak mengalahkan kuasa iblis untuk menguasai Yudas saat itu, karena inilah yang harus terjadi. Yesus sadar ini memang harus terjadi dan ini adalah jalan keselamatan bagi semua orang. Ia tidak melakukan itu. Dia tidak mematahkan kuasa dan tidak menyadarkan Yudas saat itu. Karena melalui peristiwa yang terjadi ini, Tuhan ingin menunjukkan, Yesus ingin menunjukkan kepada saudara sekalian dan juga saya, dia ingin menunjukkan bahwa kuasanya sungguh besar dalam kehidupan kita. Dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi dia untuk memberikan kasih karunia kepada para muridnya, seluruh umatnya termasuk kita semua. Oleh karena itulah, ketika Yesus ingin menunjukkan kuasanya yang besar, ia harus mengalahkan kuasa yang menguasai bumi ini, yaitu kuasa iblis. Ia harus mau menerima suatu tindakan yang tidak baik. Dia harus mau menerima difitnah, dikhianati, dan dijual, bahkan disalibkan di kayu salib. Itu semua ia mau lakukan untuk mengalahkan kuasa iblis yang ditakuti oleh manusia. Untuk mengalahkan kuasa iblis yang mencekram kehidupan manusia, ia harus terjun langsung bertemu dengan kuasa itu. Oleh karena itulah ia sadar, ini memang harus terjadi. Dan dengan inilah ia bisa mengadakan perubahan bagi Anda sekalian, saya dan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika Tuhan tahu ini memang harus terjadi, itu berarti ada keyakinan di dalam kehidupannya. Keyakinan bukan sekedar keyakinan biasa, tetapi keyakinan bahwa Tuhan penuh kuasa. Tuhan yakin ketika ia terjun ke dalam kerajaan maut, dia bisa merubah segala-galanya bagi manusia. Tuhan kita bisa merubah yang negatif menjadi positif. Tuhan kita Yesus Kristus bisa mengubah suatu pengkhianatan menjadi berkat anugerah untuk semua orang. Tuhan Yesus bisa merubah suatu kesedihan menjadi sesuatu yang penuh dengan kebahagiaan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak gregetan dengan si Yudas? Kita gregetan ketika peristiwa ini terjadi.
kok diam saja? Dan kenapa tega-teganya si Yudas mengkhianati Yesus pada saat itu? Kita gregetan dan kita agak jengkel sedikit. Kenapa Yesus biasa-biasa saja? Kembali lagi senantiasa saya ulangi. Ini terjadi karena memang harus terjadi. Dan Tuhan punya rencana yang besar di dalamnya. Tuhan ingin mengalahkan kuasa maut. Sama halnya seperti tadi saya katakan. Tuhan bisa merubah negatif menjadi positif. Saudara sekalian dan saya, kita punya masalah. Kita punya pergumulan yang berat. Kita punya suatu permasalahan yang membuat mungkin kita menangis setiap hari. Tetapi yakin dan percayalah saudaraku yang terkasih. Tuhan kita punya kuasa melebihi segalanya. Dia bisa merubah kesedihan menjadi sukacita. Dia bisa menunjukkan suatu jalan keluar ketika kita tidak melihat jalan keluar itu. Tuhan bisa merubah suatu kesedihan, suatu pencobaan, suatu kesulitan, suatu permasalahan menjadi sesuatu yang positif dalam kehidupan kita semua. Mungkin benar, sama halnya dengan Yesus yang seakan-akan membiarkan Yudas dirasuki oleh iblis saat itu. Benar juga ketika kita mengalami masa-masa sekarang. Mungkin ada yang merasa ketidakadilan terjadi. Ada yang merasa penguasa melakukan kehendaknya seenaknya sendiri. Ada suatu orang atau seseorang yang melakukan dengan seenaknya sendiri apa yang ia miliki untuk menindas orang lain. Ada ketidakadilan di dalam kehidupan yang saudara dan saya rasakan. Bahkan dalam situasi sekarang, saudaraku, Tuhan seakan diam dan tidak berdaya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan seakan-akan mengizinkan segalanya terjadi. Tuhan seakan-akan membiarkan umatnya, mungkin saya dan juga saudara sekalian, untuk mengalami masa-masa pandemi ini. Tetapi ingatlah kembali saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak diam. Dan Tuhan tidak kalah dengan pandemi COVID-19. Memang Yesus berhasil ditangkap saat itu dan mati di kayu salib. Tetapi ia merubah semuanya menjadi suatu kemenangan dahsyat dengan kebangkitannya mengalahkan kerajaan maut. Demikian juga kita di tengah situasi yang dirasakan saat ini. Kesulitan, kesedihan, derita yang kita rasakan di masa pandemi ini. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak kalah oleh karena pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yakin dan percayalah. Apa yang kita alami sekarang, Tuhan pakai untuk hidup kita yang lebih baik. Segala ketidakadilan terjadi, segala penindasan terjadi, segala bencana terjadi, bahkan pandemi ini mengurung kita semua. Yakin dan percayalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat ke depannya untuk kita semua. Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang berkata itu hanya sebatas omongan saja. Hanya sebatas himbauan untuk yakin dan percaya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lihatlah bukti bagaimana kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Lihatlah bukti bagaimana Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan bagi kita semua. Bahkan lihatlah bukti ketika kita merasakan sakit, Tuhan berikan pemulihan. Tuhan izinkan kita untuk istirahat dengan baik di tengah kita merasa sakit. Dan Tuhan berikan pemulihan sesuai dengan waktunya. Itu bukti kecil bahwa Tuhan tidak diam dan Tuhan tidak kalah. Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan itu bisa dijawab dalam iman kita secara pribadi lepas pribadi. Ketika iman kita yakin dan percaya kepada Tuhan, maka saya yakin kita semua umat Tuhan
tidak akan kalah walaupun masa pandemi ini mengurung kita. Masih akan ada harapan dalam kehidupan kita dan masih ada semangat dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan yakinlah, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tetap kuat, tetap semangat. Masa depan saudara sekalian, masa depan saya, semua ada di tangan Tuhan. Tuhan kita penuh kuasa. Tuhan kita tidak kalah. Dan Tuhan kita masih ada sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa, firman-Mu menguatkan kami bahwa memang benar Engkau mengetahui segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami diajarkan untuk yakin percaya dengan kuasa dan rancangan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami secara khusus di tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya hari lepas hari, kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami untuk kami menghadapi masa-masa ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, secara khusus kami bersama-sama menyerahkan kesepakatan kami ya Tuhan. Di dalam kartu persembahan pembangunan yang Tuhan izinkan terjadi. Melalui kartu ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk turut serta ambil bagian di dalam mendukung pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Untuk itu urapilah kami, berkatilah kami dan mampukan kami untuk memberikan dengan penuh sukacita sesuai kerelaan, ketulusan yang Engkau izinkan untuk kami lakukan mendukung persembahan pembangunan GKPB Hosana Kuanci. Di dalam Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dan kartu persembahan pembangunan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendoakan kartu persembahan pembangunan yang mungkin sudah Bapak Ibu terima bersama-sama. Mari kita mendukung bersama. Ini bukan berarti membebankan, tetapi kami rindu mengajak Bapak Ibu sekalian turut serta mendukung pembangunan GKPB Jemaat Hosana Kuanci. Kami berkomitmen di majelis, kami tidak melihat jumlahnya, tetapi kami rindu ketulusan hati dari kita semua saat kita memberikan persembahan ini. Mari kita bersama-sama mendukung, memberikan persembahan pembangunan untuk kemuliaan Tuhan melalui pembangunan gedung gereja Hosana Kuanci. Tuhan memberkati kita semua.